Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, kalian mudah-mudahan sehat semuanya. Dan hari ini kita mencoba pembelajaran kita hari ini, yaitu masuk pada bab yang kedua. Untuk materi kalian sudah punya semua yang Ibu share minggu-minggu yang lalu. Bab kedua tentang apa? Tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kalau kita lihat dari judul bab ini, berarti kita akan belajar lebih banyak tentang hukum. Bagaimanakah tujuan hukum, unsur-unsur hukum, dan sebagainya. Sebelumnya, kalau kita bicara hukum, kita juga akan belajar tentang norma. Karena hukum merupakan bagian daripada norma. Ada berapa norma yang ada dalam masyarakat? Ada 4. Yang pertama adalah norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Masing-masing norma ini mempunyai sumber, mempunyai tujuan, dan juga mempunyai sanksi. Norma agama, kalau kita lihat norma agama, itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja contohnya kalau norma agama itu? Kalau kita orang Islam, berarti norma agama apa? Kita diwajibkan sholat, kita diwajibkan berpuasa, diwajibkan zakat, dan sebagainya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk tuntunan hidup yang baik. Kemudian, apakah norma agama punya sanksi? Ya, semua norma mempunyai sanksi. Untuk norma agama, sanksinya apa kalau tidak kita melaksanakan sholat, kita tidak melaksanakan zakat, dan sebagainya? Sanksinya akan kita terima nanti di akhirat. Ya, jadi tidak secara langsung sanksi itu akan mengena kepada kita. Kemudian yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu contohnya misalnya bagaimana kita bersikap hormat terhadap orang yang lebih tua, ya. Nah, dari mana sumbernya norma kesopanan ini? Dari masyarakat. Apa tujuan adanya norma kesopanan? Tujuannya adalah untuk ketentraman masyarakat. Sanksinya apa kalau kita tidak diterima dalam masyarakat? Kita misalnya melanggar norma kesopanan. Sanksinya kita tidak diterima dalam pergaulan masyarakat atau kita dikucilkan dalam pergaulan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah norma kesusilaan. Itu sumbernya dari mana? Dari hati nurani. Misalnya apa contoh kita melanggar norma kesusilaan? Misalnya kita durhaka terhadap orang tua. Nah, tujuannya apa? Adanya norma kesusilaan ini adalah untuk ketentraman hati. Apa sanksi yang akan kita terima jika kita melanggar norma kesusilaan? Misalnya kita sudah berbohong, sudah durhaka dengan orang tua. Ya, sanksinya adalah penyesalan. Kemudian yang keempat, nah yang akan kita bahas lebih lanjut, yaitu norma hukum. Norma hukum itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari negara. Tujuannya apa? Adanya norma hukum ini. Tujuannya adalah untuk keadilan dan ketertiban. Jadi adanya hukum untuk menciptakan keadilan dan ketertiban. Sanksinya apa kalau kita melanggar norma hukum? Contoh dari norma hukum itu sendiri misalnya ada orang yang mencuri, ada orang yang korupsi, ada orang yang mencemarkan nama baik. Sanksinya adalah sanksi yang tegas dan nyata. Tegas dan nyata di sini artinya kalau kita melanggar norma itu akan dipenjara. Nah, itu sekelumit tentang norma yang ada dalam masyarakat. Kemudian kita masuk kepada pokok bahasan yang A, yaitu tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama mengenai pengertian negara hukum. Kalau kita lihat, Indonesia adalah negara yang berdasar pada hukum sesuai dengan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah negara harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Itu pengertian negara hukum. Kemudian dari
pengertian negara hukum itu, kita lihat lagi B, tujuan hukum. Untuk apa adanya hukum? Hukum diciptakan untuk apa? Untuk mewujudkan adanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Nah, kemudian sekarang unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum itu ada 4. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan tentang tingkah laku yang bagaimana? Yang ada dalam pergaulan masyarakat. Apakah tingkah laku yang dibenarkan oleh hukum ataukah tingkah laku yang dilarang oleh hukum? Ada 2. Kemudian peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Artinya siapa yang membuat peraturan itu? Kalau di Indonesia badan resmi yang berwajib. Siapa badan resmi yang berwajib? Yaitu dibuat oleh presiden, eksekutif, kemudian disahkan oleh DPR sebagai lembaga legislatif. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Artinya, tanpa adanya paksaan tidak mungkin peraturan itu akan berjalan. Jadi, unsurnya peraturan itu sifatnya adalah memaksa, harus dilakukan oleh setiap orang. Kemudian unsur yang keempat, adanya sanksi yang tegas jika terjadi pelanggaran. Artinya kalau ada salah satu warga negara yang melakukan pelanggaran, maka sanksinya harus tegas. Sanksi yang tegas bagaimana? Sesuai dengan undang-undang yang berjalan, sanksinya adalah mereka dikenakan hukuman, misalnya dipenjara dan sebagainya. Nah, itu tentang unsur-unsur hukum. Kita lanjut lagi pada ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum itu ada 2. Yang pertama, berisi perintah dan larangan. Berisi perintah dan larangan. Apa itu perintah? Perintah artinya sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan larangan, sesuatu yang tidak boleh kita lakukan. Perintah atau larangan itu dipatuhi oleh setiap orang. Siapapun yang berstatus sebagai warga negara, maka harus mematuhi perintah dan larangan yang sudah disahkan oleh negara. Nah, itu ciri-cirinya. Kemudian kita lanjut lagi pada penggolongan hukum. Penggolongan hukum ini dibedakan atau dibagi menjadi 6. Berdasarkan bentuknya, berdasarkan wilayah berlakunya, kemudian berdasarkan fungsinya, berdasarkan waktunya, berdasarkan masalah, dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan bentuknya, hukum itu ada 2. Ada hukum tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Apa itu hukum tertulis? Hukum tertulis itu peraturan yang tertulis atau berwujud dalam lembaran-lembaran negara. Misalnya, karena bentuknya tertulis, Indonesia contohnya apa? Ada Undang-Undang Dasar 45, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, dan juga ada peraturan-peraturan daerah lainnya. Itu karena sifatnya, bentuknya tertulis. Kemudian ada hukum yang tidak tertulis. Apa itu hukum yang tidak tertulis? Hukum yang tidak tertulis artinya peraturan yang tidak tertulis secara resmi tetapi dipatuhi oleh masyarakat. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah adat istiadat ataupun kebiasaan. Nah, sekarang yang kedua, berdasarkan wilayahnya. Ada 3 macam. Ada hukum lokal, ada hukum nasional, dan ada hukum internasional. Apa itu hukum lokal? Hukum lokal itu hukum yang berlaku pada daerah atau masyarakat tertentu. Contohnya ini hukum adat misalnya. Hukum adat Minangkabau hanya berlaku di wilayah lokal di Minangkabau saja. Ada hukum adat Sunda, maka hukum itu hanya berlaku di wilayah Sunda saja. Itu namanya hukum lokal. Kemudian yang kedua ada hukum nasional. Hukum nasional itu artinya hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia atau hukum yang berlaku bagi seluruh wilayah negara.
Misalnya kita lihat hukum apa saja di Indonesia ini banyak sekali undang-undang. Ada undang-undang pendidikan, undang-undang lalu lintas dan sebagainya. Nah itu berlakunya siapa? Berlakunya untuk seluruh wilayah negara. Ada satu lagi, berdasarkan wilayahnya adalah hukum internasional. Apa itu hukum internasional? Hukum yang memuat aturan-aturan dalam hubungan antar bangsa. Atau dengan istilah lainnya, hukum internasional itu hukum yang berlaku yang sudah melewati batas-batas wilayah suatu negara. Misalnya Indonesia dengan negara lain, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Malaysia. Ini sudah menggunakannya hukum internasional karena sudah melewati batas-batas wilayah suatu negara. Kemudian lagi sekarang berdasarkan fungsinya, ada hukum material dan ada hukum formal. Ini kalau material itu berisi perintah dan larangan, dari isinya materinya apa. Kemudian kalau hukum formal itu hukum yang mengatur tata cara melaksanakan serta mempertahankan dari hukum hukum material. Jadi bagaimana tata cara kita di peradilan itu diatur dalam hukum formal. Berdasarkan waktu berlakunya ada hukum positif, ada hukum yang berlaku di masa yang akan datang, dan juga hukum antar waktu. Hukum positif itu apa? Hukum positif itu istilah lainnya adalah ius constitutum, hukum yang berlaku pada saat ini. Nah, contohnya di Indonesia misalnya Undang-Undang Dasar 45 itu berlaku pada saat ini. Kemudian ada hukum yang berlakunya di waktu yang akan datang, namanya ius constituendum, hukum yang berlaku pada masa yang akan datang, masih yang dicita-citakan. Misalnya apa? Misalnya undang-undang tentang pembuangan limbah Indonesia sampai saat ini belum mempunyai undang-undang itu ya, sedang dalam proses. Kemudian hukum antar waktu, hukum mengenai hubungan antara peristiwa hukum yang berlaku sekarang dan hukum yang berlaku pada masa yang lalu. Contohnya apa? Contohnya pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 45 sebelum diamandemen. Kemudian berdasarkan masalahnya itu ada hukum privat atau hukum sipil, ada hukum publik, hukum yang mengatur tentang kepentingan umum. Hukum privat itu hukum yang mengatur hubungan personal yang menyangkut masalah pribadi. Nanti akan kita bahas ada apa saja itu hukum perdata, hukum sipil. Kemudian ada hukum publik. Nah, hukum yang mengatur hubungan hukum antar alat perlengkapan negara serta negara dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Kalau hukum publik itu contohnya ada hukum pidana, ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian berdasarkan sifatnya ada hukum yang memaksa dan ada kaidah hukum yang mengatur atau melengkapi. Kalian bisa baca sendiri nanti di materinya ya, dibaca lebih paham lagi. Untuk kali ini Ibu tambah satu lagi tentang sumber-sumber hukum. Sumber hukum itu ada 4. Itu kemarin yang tertulis unsur-unsur hukum itu salah ya anak-anak ya. Kalian ganti saja dicoret dengan sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum itu ada 4. Yang pertama undang-undang, yang kedua kebiasaan, yang ketiga jurisprudensi. Ibu tadi sebutnya 4, ada 5. Kemudian ada traktat dan ada doktrin. Kita lihat sumber yang pertama, undang-undang. Undang-undang ini dibagi 2. Ada undang-undang yang material dan ada undang-undang yang formal. Undang-undang material itu dari katanya material, berarti isinya. Maksudnya apa? Setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum bagi setiap warga negara. Sedangkan undang-undang formal, setiap peraturan yang karena bentuknya disebut dengan undang-undang. Secara formal, secara bentuknya. Misalnya ada undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada keputusan presiden, ada peraturan daerah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua kebiasaan.
Kebiasaan itu istilah lainnya adalah hukum tidak tertulis. Kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama, kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat sebagai suatu norma bersama. Ya, itu ikutnya pada adat istiadat atau kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu atas suatu perkara yang tidak ada atau belum diatur dalam undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutus perkara yang sama atau serupa. Jadi misalnya ada suatu peristiwa hukum di mana peristiwa ini belum diatur dalam undang-undang, belum diatur dalam kebiasaan, maka hakim menggunakan jurisprudensi. Kemudian yang keempat, traktat. Apa itu traktat? Traktat adalah merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih tentang persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Biasanya traktat ini ada dua. Kita kenal, ada traktat bilateral dan ada traktat multilateral. Traktat bilateral adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara. Misalnya apa? Misalnya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, atau perjanjian tentang batas wilayah antara Indonesia misalnya dengan Papua New Guinea. Ini banyak sekali. Kalau bilateral berarti hanya dua negara. Kemudian apa materinya sesuai yang diperjanjikan oleh dua negara tadi. Kemudian yang satu lagi namanya traktat multilateral. Traktat multilateral itu artinya perjanjian yang diadakan oleh lebih dari dua negara. Misalnya apa? Misalnya konvensi Wina tentang perjanjian laut atau perjanjian, kalau konvensi Wina tentang perwakilan diplomatik, hubungan diplomatik, ya. Kemudian ada misalnya perjanjian berdirinya negara-negara ASEAN, itu juga lebih dari dua negara. Kemudian ada perjanjian tentang hukum laut, itu juga lebih dari dua negara. Kemudian satu lagi adalah doktrin, sumber yang kelima. Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan sebagai dasar ataupun asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Jadi kalau doktrin ini pendapat para ahli, kalau ada suatu masalah tidak ditemukan dalam undang-undang penyelesaiannya, tidak ada dalam kebiasaan, tidak ada dalam jurisprudensi, tidak ada juga dalam traktat, maka menggunakan doktrin, yaitu pendapat para ahli hukum. Kalau dalam hukum Islam kita sering mendapat misalnya pendapat dari misalnya Imam Hanafi, Imam Maliki dan sebagainya, itu ikutnya doktrin, pendapat para ahli hukum. Ya, anak-anak, Ibu kira sampai di sini dulu penjelasannya. Nanti kita bisa sambung kembali pada minggu-minggu yang akan datang. Untuk hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Silakan kalian belajar dan mengerjakan soal yang sudah ada di LKS. Silakan kalian sambil belajar ya, ada itu kalian kerjakan di LKS halaman 39. Sambil mengulang-ulang materinya biar kalian lebih paham lagi, dan nanti yang ada yang tidak tahu boleh ditanyakan ke Ibu. Sekian anak-anak, ya mudah-mudahan bermanfaat, bisa diterima oleh kalian semua. Jangan lupa selalu bersemangat, jaga kesehatan, dan rajin beribadah. Itu saja anak-anak, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.